Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Wahyuni, NIM 18242507. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal dalam mata kuliah auditing dengan judul Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Penerbitan Suku atau Surat Berharga Syariah Investasi. Untuk ringkasan metode penelitiannya, suku merupakan alat ampuh untuk lembaga keuangan Islam dalam memobilisasi dalam struktur suku saat ini dengan harapan bahwa akan ada upaya signifikan dalam meningkatkan status quo sistem hukum Barat untuk memenuhi kebutuhan operasional suku di ICM. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penelitian teoritis dengan data sumber sekunder dan literatur atau jurnal yang relevan. Penelitian kerja lapangan untuk mengumpulkan data primer seperti wawancara atau kuesioner tidak dapat dilakukan untuk penelitian ini karena hambatan waktu dan sumber daya. Untuk pembahasan jurnal ini yaitu pertama, sejarah obligasi syariah atau suku. Sesungguhnya, suku bukanlah istilah baru dalam sejarah Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak abad pertama Hijriah. Saat itu umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antar bangsa. Ia dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun, pada saat itu suku dinilai negatif disebabkan dengan praktik riba, sehingga Rasulullah memperingati umat Islam untuk meninggalkannya. Dana dari pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah sangat penting untuk pembangunan keuangan Islam. Pasar modal syariah bertujuan jangka panjang untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Tujuan ini dapat dicapai dengan sektor pembiayaan pembangunan real. Dalam dimensi lain pasar modal syariah adalah jalan untuk manajemen likuiditas industri melalui operasi pasar uang syariah. Dalam penelitian jurnal ini memberikan kontribusi dengan meneliti masalah hukum yang pada tahun 1978 di Yordania ketika pemerintahnya mengizinkan Bank Islam Jordan menerbitkan obligasi Islam yang dikenal obligasi muqaradah. Hal ini kemudian diikuti dengan diterbitnya Muqaradah Bond ACT 1981. Upaya ini juga dilaksanakan di Pakistan dengan diterbitkannya undang-undang khusus yang disebut Peraturan tentang Perusahaan Mudharabah tahun 1980. Tidak satu pun dari upaya ini menghasilkan aktivitas yang berarti karena kekurangan infrastruktur yang sesuai dan kurangnya transparansi dalam pasar tersebut. Penerbitan obligasi ini pertama kali sukses adalah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1983 dengan penerbitan Government Investment Issues yang sebelumnya dikenal dengan Government Investment Certificate. Dalam perkembangannya, The Islamic Jurisprudence yang kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung perkembangannya. Hal tersebut mendorong otoritas moneter Bahrain untuk meluncurkan salam suku berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar pada tahun 2001.
Selanjutnya, penerbitan sukuk di pasar internasional terus bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tidak ketinggalan, pemerintah di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut. Dan pada tahun 2002, di Indonesia obligasi berawal dari perkembangan akan produk investasi yang memberikan kepastian hukum. Kehadiran investasi syariah sangat ditunggu oleh banyak investor di Indonesia. Atas dasar itulah, praktisi pasar modal di Indonesia berkeinginan kuat untuk meluncurkan produk investasi obligasi berdasarkan konsep syariah. Konsep ini mempunyai prinsip memberikan penghasilan bagi investor. Penghasilan ini berasal dari bagi hasil tersebut. Dan pada tahun 2007, istilah obligasi diganti dengan istilah sukuk, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Bapepam. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset. Pengertian dan karakteristik obligasi syariah. Obligasi berasal dari Belanda, yaitu obligat, yang berarti kontrak. Menurut Nurul Huda, obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emitmen yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Selain istilah obligasi, terdapat istilah sukuk yang didefinisikan oleh sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam, bahwa kata sak merupakan kata dari bahasa Latin cek yang biasanya digunakan perbankan kontemporer. EEOIFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Dapat kita pahami bahwa sukuk adalah suatu instrumen pasar modal atau surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada prinsip syariah, melarang untuk meminta atau memberi tambahan atau imbalan atas pemberian utang, karena utang dikategorikan sebagai tolong-menolong yang lebih syarat unsur soalnya. Dalam bentuk yang sederhana, obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emitmen sebagai pengolah atau mudharib, dan dibeli oleh investor atau sahibul mal. Jadi, dengan demikian bahwa sukuk atau obligasi syariah sangat berbeda dengan obligasi konvensional. Perbedaan yang mendasar yaitu yang pertama merupakan bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatannya berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, penerbitannya melalui SPF. Yang kelima, penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Demikian penjelasan yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.